Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cahyani Tribuana dari kelas I1 Akuntansi dengan NPM 10221069. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi strategi win-win serta informasi strategi win-loss atau kalah menang. Informasi strategi win-win adalah negosiasi yang lebih mengutamakan kepentingan kedua belah pihak untuk menghasilkan kesepakatan pihak pertama dan pihak yang akan menang dan pihak kedua yang akan menang. Dalam jenis negosiasi ini hanya menguntungkan kedua belah pihak, sehingga banyak orang yang ingin selalu bernegosiasi untuk mendapatkan keinginan kedua belah pihak tersebut. Kelebihan strategi negosiasi win-win ini adalah di satu sisi sama-sama butuh, otomatis kedua belah pihak berupaya untuk cepat-cepat menyelesaikan atau mengakhiri masalah tersebut, sedangkan kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang lebih panjang atau cukup lebih panjang. Lalu selanjutnya dengan menang-menang atau dengan win-win, banyak hal yang bisa diraih. Setidaknya ada 3 jenis kesuksesan yang bisa tertangkap dengan cara ini, yaitu yang pertama dengan komunikasi strategi menjadi lebih baik, lebih mudah karena mempunyai tujuan bukan untuk mengalahkan partner tetapi untuk membantunya. Lalu yang kedua, keuntungan win-win. Dalam keuntungan, strategi adalah sebuah keuntungan tidak terbatas karena proyek akan menjadi lebih sempurna dan proyek selanjutnya akan terbuka. Lalu yang ketiga, ada hati yang gembira akan menjadi milik Anda juga partner. Tidak ada hal yang lebih berharga dari suasana hati kita ketika mengerjakan sesuatu sendiri maupun dengan orang lain dan dengan tim sendiri. Lalu contoh negosiasi win-win di Indonesia, sebagai partner teh 5 terbesar kepada Jepang karena di Jepang terdapat seperti ritual seperti minum teh. Contoh kasus win-win dan loss win yang pernah diterapkan oleh perusahaan. Dari kesepakatan dan keberhasilan yang dicapai dari masing-masing tuntutan tercapai dalam artian kedua belah pihak mendapatkan keuntungannya masing-masing atau keuntungannya perusahaan yang berhasil disepakati secara bersama. Lalu yang kedua ada strategi win-loss atau menang kalah. Strategi ini merupakan strategi yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan dengan keinginan untuk mengalahkan pihak lain serta dapat menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain atau pihak lawan. Penggunaan strategi menang kalah ini tidak dianjurkan karena sering menimbulkan konflik yang berlebihan maupun berkepanjangan. Dan apabila seseorang mengalami perundingan yang berakhir dengan win-loss atau menang kalah dalam kurun waktu yang tertentu atau kurun waktu cepat, akan menimbulkan benih-benih ketidaksetujuan dan rasa ingin balas dendam terhadap pihak yang menang tersebut, yang mana dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diduga di masa yang akan datang untuknya. Negosiasi dengan strategi win-win ini, pihak pertama yang akan menang dan pihak kedua yang akan kalah. Negosiasi ini hanya membuat satu pihak saja yang menang dan satu pihak saja yang kalah atau dirugikan. Strategi win-win ini merupakan pihak yang dibutuhkan dalam hal ini pihak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal tersebut atau memenangkan proyek tersebut sehingga lawan tidak akan mendapatkan apa-apa atau merugi. Contoh negosiasi dengan strategi win-loss atau menang kalah, saat ini banyak sekali perusahaan yang menggunakan sistem kontrak karena
karena perusahaan tidak ingin menanggung segala tunjangan-tunjangan dengan pegawai, karena perusahaan tidak mau merugi untuk memenuhi tunjangan-tunjangan tersebut, dan karyawan hanya diberi gaji pokok saja. Dalam hal ini, karyawan adalah pihak yang dirugikan atau yang pihak kalah, perusahaan adalah pihak yang menang. Contoh kasus loss win yang pernah diterapkan oleh perusahaan. Mediasi atau pertemuan, namun menurut saya yang dilakukan PT Gojek melakukan strategi loss win di mana pihak Gojek menawarkan untuk pengaturan dan pelatihan dalam kurun waktu tertentu bagi para OPA agar mereka dapat bergabung sebagai mitra dan memanfaatkan platform yang ada dan teknologi yang semakin mempermudah dan efisien, agar para opang di lain waktu dapat mengerti dan memahami serta bergabung sebagai mitra mereka. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.